Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy my video, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ilal akhiril ayyam, amma ba'd. Lapar sebagai peredam syahwat yang ampuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir pada diri anak cucu Adam mengikuti aliran darah. Maka sempitkanlah semua jalan setan dengan cara lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu atau tidak mempunyai biayanya, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai atau penahan syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis di atas menggambarkan bahwa rasa kenyang yang merupakan lawan dari lapar sangat berpeluang besar untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam hal-hal yang negatif. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa potensi terbesar yang dapat merusak manusia adalah syahwat atau nafsu untuk perutnya, alias banyak makan. Seandainya seorang hamba mau menghinakan dirinya dengan rasa lapar dan mempersempit ruang gerak setan dengan tidak banyak makan, niscaya ia akan bisa tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menempuh jalan kesombongan, kelaliman, dan kesewenang-wenangan. Dan selanjutnya ia juga tidak akan rakus terhadap urusan dunia dan tidak akan mendahulukannya melebihi dari urusan akhirat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin menuturkan beberapa manfaat dari lapar sekaligus bahaya dari kenyang. Pertama, lapar dapat menjernihkan hati, menyinari basiroh, dan menajamkan akal. Kebalikannya, kenyang akan menyebabkan kebodohan, buta hati, dan memperbanyak uap yang masuk pada rongga otak. Sehingga orang yang kenyang ini tak ubahnya seperti orang mabuk. Akibatnya hati akan terasa berat untuk membantu akal agar bisa berpikir secara jernih dan panca inderanya pun menjadi kurang awas. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu terdapat zakat atau pembersihnya, sedang zakatnya badan adalah lapar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. 2. Lapar dapat melatih hati menjadi tipis, mudah tersentuh, lembut, serta jernih. Hanya hati semacam inilah yang mampu menjadikan setiap dzikir yang dilakukan bisa meresap dan membekas dalam sanubari. 3. Lapar bisa menjadikan hati menjadi remuk redam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghilangkan sifat sombong. 4. Lapar bisa menjadikan seseorang untuk selalu ingat akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang mendapat siksanya. 5. Lapar dapat meredam syahwat atau keinginan melakukan maksiat.
secara total dan mampu mengekang serta menguasai nafsu yang selalu mengajak terhadap kejelekan. Sebab awal timbulnya semua maksiat adalah nafsu dan kekuatan diri. 6. Lapar dapat menolak rasa kantuk sehingga bisa istiqomah bangun malam. 7. Lapar akan memudahkan untuk bisa istiqomah serta fokus terhadap ibadah. 8. Sedikit makan akan menyehatkan badan dan terhindar dari penyakit. Faktor pemicu timbulnya penyakit banyak serta bervariannya makanan yang masuk dalam perut. 9. Lapar dapat meringankan biaya hidup seseorang. Orang yang membiasakan dirinya sedikit makan, ia akan merasa yang sedikit pula, sehingga sifat qanaah atau nrimo ing pandu menjadi tumbuh dengan sendirinya. 10. Lapar akan menumbuhkan jiwa sosial yang peka dan peduli terhadap sesama. Tips dan trik untuk meredam syahwat perut menurut Al-Ghazali. Bagi yang menderita obesitas, tips-tips ini juga bisa dijadikan sarana untuk diet, yaitu pertama, mengurangi porsi makanan secara bertahap. Orang yang kebiasaannya makan banyak, maka jangan langsung terlalu sedikit, sebab hal ini membuat tubuh terutama perut menjadi syok. Tapi kurangilah porsi makanan sedikit demi sedikit. 2. Menunda waktu makan. Misalnya seseorang yang biasa makan pada pukul 7 pagi bisa digeser pada pukul 8 atau 9 pagi dan seterusnya. 3. Mengurangi varian makanan yang dikonsumsi. Artinya bila seseorang biasa makan dengan menu yang beraneka macam, maka bisa dikurangi varian menunya secara bertahap. Perlu diketahui bersama bahwa penyebab rusak dan bejatnya manusia adalah sifat rakus terhadap dunia. Penyebab kerakusannya itu adalah urusan perut dan birahi. Dan penyebab birahi adalah banyak makan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.